sejarah loh. Saya Iya, tunjukkan tahun sejarah. berapa? Ya, Sejarah kan masalahnya ada apa? tahunnya, Ya, periodenya. iya masalahnya apa? Kalau itu saya Lah ini, iya, masalahnya kamu ya ngomong Anda cari tahu sejarah. sendirilah. Ya Anda tahu kok saya yang harus memberikan kepada Anda tahunnya berapa? Katanya Anda, mau cerita sejarah. Sejarah Loh, nggak ada saya- waktu di mana sih? saya tidak menunjuk, saya cuma menunjuk, bukan cuma menunjukkan sejarah, saya juga menunjukkan tentang literatur. Ini Anda bantah ini. Anda kan kita baca nih kamu ini journey.co. memang pintar Ini kamu berkata-kata. memang saya memang pintar Oke, saya. dengerin dulu Ya. Katolik. Yesus punya dua natur Gini, tidak? Bang. Begini saudara, Gini, Bang. kita uji Gini, Bang. omonganmu. Yesus punya dua natur tidak? Gini Ih, macet. pada pertanyaan. Macet. Tak berani kau kutanya. 2 lawan 1 ini saudara, 2 lawan 1. 2 lawan 1 karena pertanyaanmu terlalu banyak, Bang. Bukan Pindah-pindah, pertanyaan Bang. terlalu banyak. Saya itu tidak bertanya banyak sebetulnya. aku tanya Masih dulu, di dalam Bang. konteks yang sama. Pertanyaan saya itu tidak out of. Dan itu ajaran kasih ya, dari yang apa yang telah kamu baca, mulai dari ketika orang mengajak kamu untuk berjalan 1 mil, kamu harus berjalan dengan dia 2 mil. Artinya ketika orang minta 1.000 kasih 2.000. Artinya kalau orang minta baju kasih juga celana. Itu yang disebut dengan kasih ya. Kamu jalankan itu? Hah? Kamu jalankan itu? Ya itu perintah, tergantung dari Yaudah, saya masing-masing. minta Kalau- uang 5 juta. Saya Nah, kirim ini yang- nomor rekening. Saya minta uang 5 juta. Hah? Ya ini disebut dengan ya orang yang Aduh, lip service aja, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kristennya 2000 di Banda Aceh ya. Dari sejak saya lahir udah ada 4 gereja besar di sana. Tidak pernah diganggu dan tidak pernah ada masalah. Itu Serambi Mekah loh Pak, Serambi Mekah Pak. Ini Ternate loh ya. Ini Ternate ya. Kesultanan Ternate ini kesultanan Islam loh. Islam. Ayah ya, aku kalau lari itu ke pantai itu ya, ada berapa gereja yang kelewati. Mereka ini mengaku-ngaku kita nggak toleransi. Di Ternate mereka bebas loh bergereja loh. Ada berapa gereja di sini loh. Ini Ternate ini wilayah Muslim loh. Betul. Ternate ini adalah daerah kerajaan Islam, diakui kerajaan Pagaruyung. Di Bukit Tinggi gereja warisan penjajah aja masih berdiri kokoh, tidak diganggu sama Islam.
Tiba-tiba karena kejadian 1-2 biji orang, mereka merasa tersakiti. Makanya saya tanya, Digembar-gembar. kau nggak yang disakiti? Kau nggak? Kalau kau yang disakiti, maju, mari kita bicara sama-sama. Kita datangi pemerintah. Saya bantu, saya punya relasi di mana? Di MUI saya punya relasi. Saya akan ngomong ke MUI, tolong jangan ganggu saudara kita ini. Saya Rifayadi Putri yang akan datang. Wallah, saya punya link ke MUI. Tapi kalau kalian nggak tahu tentang peristiwa tertentu lalu sok-sok mewakili, ibulisasi itu namanya itu. Playing victim jadi umat cengeng. Iya, padahal di agamanya diajarkan barang siapa. Bukankah kita akan pikul salib? Saya bingung dengan kawan-kawan Kristen. Berkali kalian diskusi di hadapan kami, kalian mengaku kalau kami ini memang sudah ditakdirkan harus pikul salib, memang kami akan disiksa, dianiaya. Tapi kami nggak boleh melawan. Belum diapa-apain aja udah cengeng, udah merasa paling tersakiti gitu loh. Padahal tinggal di Indonesia yang mana notabene-nya banyak review-review dari luar sana mengatakan Indonesia termasuk daerah yang ramah. Indonesia termasuk daerah yang aman untuk didatangi. Tiba-tiba ada 1, 2, 3 orang. Kalau kalian tidak ingin tersakiti di dunia, jangan di dunia, tinggal pergi pindah ke Burundi, tinggallah di mayoritas Kristen, Burundi, Afrika. Jangan kalian playing victim depan saya. Sudah muak saya lihatnya. Udah nggak laku di zaman sekarang ini. Bahkan gara-gara kejadian WTC dulu, 9/11 dulu teman-teman, banyak orang Eropa dan orang Amerika menyadari bahwa Islam ini dijadikan sebagai stigma yang buruk karena ada misi tertentu. Pentagon. Mereka gunakan itu dan akhirnya terbongkar bahwa organisasi-organisasi terlarang itu mereka yang membiayai. Dipikir saya nggak baca itu. Saya baca itu spekulasi-spekulasi yang beredar itu loh. Dan bahkan bukti-bukti yang telah beredar, ada pengakuan-pengakuan. Jadi di hadapan kami umat Islam, kita bicara konteks aja. Mari kita bicara tentang agama dan ajaran. Mana agama yang benar, mana yang nggak benar. Dari mana sumbernya? Bagaimana agama itu dikatakan benar? Ada nggak seketika ayat itu dijadikan ayat kejahatan? Berapa orang yang terjadi? Berapa kali peristiwa terjadi? Pembunuhan, pengeboman gara-gara ayat Al-Quran. Apa ayat yang dipakai? Sudahkah terbukti begitu? Apakah mereka betul-betul pakai ayat Al-Quran? Mari kita tunjukkan. Kalau saya bisa tunjukkan gara-gara Bible terjadi inkuisisi, gara-gara Bible terjadi kolonialisme, gara-gara Bible kalian. Saya punya faktanya. Siapa yang bilang? Bahkan Ibu Rita Wayu sendiri yang mengutipkan ayat Lukas di mana Yesus berkata, paksalah mereka, rumah Bapakku harus penuh. Dijadikan oleh Agustinus untuk membenarkan pelaku kejahatan untuk menginkuisisi orang selama 500 tahun. Ini kejahatan komunal ini. Mau bilang ini oknum? Kalian kejadian kejahatan di Indonesia tidak terjadi beratus-ratus tahun seperti yang kalian lakukan nenek moyang kalian zaman dulu. Kalian tenang bekerja, tenang kok kemana-mana. Adakah ASN di sini persyaratannya harus Islam? Janganlah, berhentilah playing victim, udah nggak laku. Apalagi lu ke depan saya, muak saya. Kami minoritas. Apalagi kelakuan kalian juga nggak baik-baik kali gitu loh. Kecuali kelakuan kalian baik, terus kami yang kurang ajar dan itu terbukti, maka saya yang pertama sekali akan menghimbau, tolong MUI please, mohon dengan sangat. Saya minta keadilan untuk saudara saya yang Kristen. Mereka nggak ngapa-ngapain. Jangan mereka dijolimi. Rasulullah marah. Allah tidak suka. Ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi saya tercinta, ketika tidak memberi makan saja kepada orang kafir, ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Kenapa kau tidak beri makan ya Ibrahim? Mereka tidak beriman kepadamu ya Allah. Bukankah mereka hambaku? Bukankah aku yang menciptakan? Ini Nabi saya loh. Nabi saya loh. Ada perintah nggak kami mengikuti Nabi Ibrahim? Ikuti milah Abraham. Nabi Muhammad melanjutkan tongkat estafet kenabian Ibrahim. Ini ajaran ini. Adakah Nabi saya membuat perilaku tercela kepada kalian Kristen dan Yahudi? Ya. Nabi saya mengajarkan kami bersikap adil. Bahkan kalian dilindungi. Dilindungi kalian. Janganlah playing victim depan saya. Ini buku ini nih kalian baca nih. Betapa jahatnya orang-orang misionaris datang ke sini meminta selindung dan tanah toba itu dianeksasi oleh Belanda. Dianeksasi itu artinya apa? Diminta untuk dicaplok agar dibawa kekuasaan Belanda. Nih, si Singamangaraja itu bertengkarnya dengan Belanda, dengan Nomensen. Si Singamangaraja pahlawan nasional kita. Agamanya Parmalin. Dia tidak suka dengan penginjilan orang Kristen. Mereka berperang itu. Dan kalian tahu Nomensen itu didukung sama siapa?
Belanda, penjajah. Apakah kami harus mengatakan kalian ini adalah umat terjahat? Tidak perlu, karena saya mengatakan mereka yang menjajah bukan kalian. Kalian adalah agama yang diwarisi oleh para penjajah. Memang itu fakta. Tapi saya tidak bisa katakan kalian yang jahat, karena kalian tidak ikut menjajah. Kalian adalah orang yang memilih untuk ikuti agama penjajah. Kami memilih untuk mengikuti agama pedagang dari Arab. Itu perbedaan kita. Dan tidak masalah, Undang-Undang Dasar mengizinkan hal itu. Tidak masalah dalam keberbangsaan. Tapi yang bermasalah adalah ketika kalian bicara di ruang publik merusak peradaban. Allah yang merusak persatuan, abang yang merusak persatuan dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Nggak usah merasa playing victim depan kami umat Islam, ya, karena tidak mempan lagi hal itu, ya. Karena apa? Kadang kelakuan kalian pun memang nggak bagus. Jadi ketika ada orang benci ke kita, jangan salahkan orang dulu. Introspeksi diri dulu. Kenapa kalian dibenci? Kalau kalian karena dibenci karena kebenaran bisa jadi. Tapi kalau kalian dibenci karena mengkristenisasi orang lain, wajar. Kami tidak pernah diajarkan untuk mengislamisasi kalian. Kami hanya menyampaikan kalian enggak indomisasi. Apakah itu terjadi? Ada C6, C7, C5, tahu kalian C5, C4, C6. Kalian yang pura-pura pakai baju jilbab, tahu-tahu kalian Kristen. Jangan kalian, jangan, udah banyak terbongkar, ya. Sudah banyak kami menyaksikan, dan itu menjadi kekhawatiran bagi kami, karena perkara akidah adalah hal yang fundamental bagi kami. Silakan. Nggak usah, kita diskusi di sini tentang agama. Saya minta kalian bertanya tentang agama saya, ajarannya, bukan tentang perilaku. Saya tidak ngurusin perilaku, karena saya bukan orang yang menggibahi orang lain. Saya mau kita bahas agama di sini. Ajaran mana yang relevan, ajaran mana yang tidak bertentangan dengan naluriah manusia, ajaran mana yang masuk akal, ajaran mana yang sesuai dengan empati, ajaran mana yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kita bahas itu. Ajaran. Silakan bertanya. Silakan Greg, ambil alih Greg. Oke, halo Bang Kius. Bang Kius. Bang Katolik. Halo Bang Katolik. Halo. Selamat pagi. Oke, siap. Katolik ya? Kristen Katolik ya? Katolik saya. Oke. Silakan bertanya kepada Uni Gembala, insya Allah jika beliau berkenan beliau akan menjawab. Silakan. Ya, saya mau bertanya ini gitu loh. Suka sekali menarasikan agama Katolik atau Protestan, ya, yang negatif ya. Kenapa? Ya karena itu fakta, dan saya seorang akademisi dari mahasiswi prodi komunikasi penyiaran Islam. Saya menunjukkan fakta. Kalau itu Anda anggap negatif, memang kenyataannya begitu. Kalau Anda tidak terima, ya silakan koreksi sejarah, silakan bantah sejarah itu. Itu yang saya bacakan, itu semuanya sejarah. Memang saya suka dengan sejarah. Oke, faktanya Anda tidak tahu bahwa sejarah inkuisisi yang terjadi 500 tahun, belajar ya Pak Katolik ya. Anda tidak tahu asimilasi pasar di Kanada di mana tahun 2020 Paus yang baru meninggal kemarin. Ini saya lagi ini saya menyebutkan. Oke, mau data. Pak, ini kan saya sebutkan. Kalau dikasih data ya dengarkan dulu. Gimana saya mau kasih data? Dengarkan aja Pak. Ini gimana ini orang Katolik ini? Ini saya tunjukkan ini saya tunjukkan data nih. Begitu dong. Anda nggak ini apa? Pak, kalau Anda tidak siap mendengarkan saya, kan Anda bisa turun. Ada link untuk tanda silang kan di pojok handphone Anda. Silakan lanjut. Iya, diam dulu. Gimana saya mau lanjut? Anda dari tadi mengganggu. Anda bertanya tapi seolah saya nggak boleh menjawab. Nah, itu kan Saya suka diam dulu, bukan strategi komunikasi, tapi mengganggu saya lagi menjawab. Perhatikan nih, Juan Cole menuliskan bahwa pembunuhan gara-gara agama lebih banyak dilakukan oleh Kristen. Di mute dulu yang lain. Greg di mute deh. Nih ya, kenapa saya suka? Saya suka membongkar fakta ini bagi mereka yang sosok playing victim. Lalu kejahatan Katolik lagi mana? Ini saya tunjukkan data dan fakta ya. Saya tuh suka menunjukkan data dan fakta. Saya nggak suka ya. Nih lihat teman-teman ya. Nih, saya bukan menarasikan yang negatif, memang faktanya ada. Menurut kompas.com ya, dikatakan apa di sini? Bahwa misi Zending ya, Zending adalah upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Nih, Protestan itu disebarkan oleh penjajah. Fakta, datanya ada. Apa
Apalagi mau data apa? Kejahatan Katolik lainnya. Nih, Oh, salah. ya. Menyebarkan Saya agama tunjukkan salah. sebentar. Menyebarkan agama nggak salah, tapi dengan menjajah yang salah. Gimana sih? Wow. Menyebarkan agama dengan cara menjajah nih kayak nih Katolik banget nih. Ini Katolik ya. Jangan ketawa dulu, Pak. Anda tahu bula kepausan kan? Paus Silakan, Alexander ke-6 silakan. tahu? Ya, di mute dulu kok ganggu saya lagi ngomong sih. Saya mau edukasi publik nih. Perhatikan baik-baik nih, ini orang Katolik harus sadar ini nih. Kenapa mereka sekarang ini mereka tidak bisa berkutik karena memang masa lalu agama mereka kelam. Nih, menurut The Gildan Lehman Institute of America History, perhatikan baik-baik. Ini adalah doktrin penemuan atau doktrin Intercaetera 1493. Di mana ini doktrinnya, ini teksnya, ini adalah bula kepausan. Dikatakan di situ bula tersebut mengatakan bahwa menurut bula kepausan Intercaetera ini menyatakan bahwa tanah apapun yang tidak dihuni oleh umat Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Makanya muncul asimilasi paksa di Kanada. Makanya muncul kemudian genosida, ya, orang-orang aborigin, karena kekristenan ini mereka boleh memperbudak orang lain. Nah, ini kita lihat ya, nih. Paus meminta maaf kepada orang-orang di Kanada. Nih ya, ini dulu saya kasih peristiwanya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan sebelum Paus meminta maaf, ini terjadi dulu peristiwanya. Puluhan gereja di Kanada terbakar setelah temuan kuburan massal anak-anak suku Indian. Kenapa anak-anak suku Indian ini diasimilasi paksa, teman-teman? Maksudnya apa? Dipaksa masuk ke agama Katolik, ya. Ini siapa yang dipaksa? Anak-anak suku Indian. Kemudian karena sudah ketahuan dan terbongkar, kemudian si Pausnya minta maaf di tahun 2020. Nih. Itu kejadian tahun berapa? Apa sih? Saya tunjukkan sejarah loh. Iya, tahun berapa? Sejarah kan ada tahunnya, periodenya. Iya, masalahnya apa? Kalau itu saya Lah iya, masalahnya kamu ya ngomong Anda cari tahu sejarah. sendirilah. Ya Anda tahu, kok saya yang harus memberikan kepada Anda tahunnya berapa? Katanya mau cerita sejarah. Sejarah Loh, nggak ada saya- waktu di mana sih? Saya tidak menunjuk, saya cuma bukan cuma menunjukkan sejarah. Saya juga menunjukkan tentang literatur. Ini Anda bantah ini. Anda kan Ini, bisa baca Odi, nih kamu journey.co. ini memang pintar Ini- kamu berkata-kata. Memang saya memang pintar saya. dengerin dulu Ya. Katolik. Ya, si Katolik ini dia malu, agamanya saya bongkar di sini. Nih, baca ini. Kau mau tahu nih tahunnya berapa? Ini tahun 2022 nih. Kan ada kan, kau bisa lihat. Masa saya harus jelaskan semuanya? Manja kali kalian ini. Tahun 2002, Paus Franciscus tiba-tiba minta maaf ke Kanada. Ada apa? Nih alasannya. Nih. Pemimpin umat Katolik Roma Paus Franciscus mengadakan lawatan ke Kanada. Dalam kunjungan ini Paus melontarkan permintaan maaf. Kenapa? Karena peran gereja Katolik, baca baik-baik nih, peran gereja Katolik dalam menghapus kebudayaan lokal pribumi di masa lalu. Asimilasi paksa namanya itu. Ya, kalian dikasih data kok manja kali. Saya harus tunjukkan tahunnya. Apa buat lo? Loh, kok problem? Yang Lah, bilang ini iya. problem apa? Ini adalah fakta. Kan Anda bilang Iya, saya fakta. tadi. Anda Boleh bilang gantian Uni. nggak? Iya, saya menjawab narasi Anda. Kok Uni Boleh suka gantian kali? nggak? Lah, Anda ini normal nggak sih, Pak? Anda yang Normal, bertanya ke saya. boleh gantian nggak? Silakan ngomong. Apa ini orang Kristen nih? Udah dikasih tempat menjajah pula lagi. Memang nggak berhenti kalian menjajah kami. Sekarang begini Uni, misalnya, ketika misalnya ada kejadian seperti itu pada masa lalu yang tahunnya kau tidak sebutkan tadi, katanya ngomong sejarah, ya? Loh, iya kau kan bisa cari tahu dulu toh. yang ngomong. Tunggu dulu. Saya dulu yang Apa ngomong. kaitannya? Ketika tahunnya saya tidak sebutkan, kejadiannya terjadi atau enggak menurut kau? Loh, sejarah itu ada waktu. Iya, jadi kau anggap itu kejadian nggak pernah terjadi. tahun Lalu nomor ngapain kosong Paus kalau kau tidak ngapain sebut tahun si waktunya. Paus itu minta maaf? Berarti goblok itu Paus minta maaf Kau akan ngomong peristiwa yang tidak kosong terjadi. kalau itu sejarahnya Oh, kapan? berarti menurut si Katolik ini teman-teman, si Paus itu goblok karena minta maaf atas peristiwa yang tidak terjadi ya. Oh. Yes. Emang sulit, saudara. Susah teman-teman. Ketika kita Orang bongkar, komunikasi. aib agamanya, mereka minta tahunnya. Loh, saya bisa tunjukkan tahunnya kok. Itu hal yang mudah dicari. Masalahnya kalau saya tidak cepat-cepat menunjukkan tahunnya, masalahnya kejadiannya tidak terjadi gitu. karena kamu belum Sementara ada dalam Paus catatanmu, Franciscus kan? saja sudah minta. Loh, ngapain saya harus menghafal tahunnya? Kenapa saya harus hafalin tahunnya?
faktanya saya tunjukkan literasi peristiwanya kok. Yang penting itu peristiwanya terjadi atau enggak. Uni. Agak lain kok Pak. Enggak. Bikin malu aja. Bukan agak lain, cuman karena kamu lupa catat sehingga tidak bisa kamu berkata-kata. Saya tidak mencatat kok. Gitu. Saya nggak nyatat kok. Saya nggak nyatat. Saya cuma kutip beberapa situs, iyalah. beberapa website. Ngapain saya catat? Penting kali buat saya catat. Kan hafalan semua yang kamu ngomong ini kan Loh, hafalan semua. siapa? Ini orang agak lain nih. Iya. Aduh. Lanjut, Kan tadi ambil ditunjukin Alia, datanya ambil nggak Alia. lihat. Katolik. Tadi kan dikasih Katolik. data. Emang matanya tuh nggak kelihatan tadi, matanya ketutup layar apa gimana? Matanya Kan siapa? tunjukin di layar tadi datanya. Lah iya aku sebut tahun. Aku sebut tahun berapa kejadian. Pura-pura buta apa gimana kamu ya? Apa ketutupan roh ini? Justru karena itu. Tanggapin, silakan tanggapin. Jadi seperti itu Uni. Kalau ngomong sejarah, Gini ya udah, karena kau pengen kali ingin tahunya ya udah nih gue kasih tahu. Kan Ribut kamu kali baru kau ini buka, udah kan? nih. Iya baru buka aku nih, ini. baru buka. Berarti ini benar ya. Nih, sejak tahun 1830 sampai tahun 1900 orang Katolik seperti binatang buas, teman-teman. Maka menghabisi banyak orang ya. Berapa tahun ini teman-teman? Dari tahun 18 sampai 1830 sampai 1900. Wah, gila kali mereka ini ya. Udah. Sekarang udah terbukti. Apa yang mau aku sampaikan lagi? Udah terbukti berarti menurut kau kalau ada tahunnya terbukti terus apa? yang begini, Paus sudah meminta maaf. Terus what's problem buat you? Loh, Kalau itu yang bilang benar. yang itu masalah buat saya apa? Ini normal nggak sih orang ini? Nah, iya normal Tadi kan aja. kau naik, tunggu, kau tadi kan naik ke atas kan kau bilang, kenapa Uniriva suka membahas Katolik, Nah, iya. menerangkan hal yang negatif? Saya jawab karena saya Iya. suka baca sejarah. Saya Betul. suka baca sejarah. Makanya Saya sekarang bongkarkan. saya senang. Terus apa? Ini bukan masalah. Saya edukasi. Saya Ya. memberikan informasi agar orang Katolik sadar diri bahwa dulu agama kalian itu merusak peradaban. Agar orang Islam bersyukur bahwa ketika kita dituduh berbuat jahat di Indonesia ini, bersyukurlah. Kalau bukan kita yang melakukan kejahatan seperti Katolik, bersyukur kita. Ini namanya edukasi. Lah kau yang kutanya, masalah kau apa? Nah, masalahnya sekarang kamu menceritakan itu sementara tadi menurutmu Paus itu sudah meminta maaf. Terus kau pikir apa? Itu. Ya itu untuk menunjukkan bahwa kalian pernah berbuat jahat. Masalahnya apa untuk Nah, kau? iya. Kami Kalau berbicara Paus ya, sudah terus apa? pemimpin gereja Katolik sudah meminta maaf. Ya. Terus masalahnya hilang gitu. Masalahnya nggak Loh, pernah terjadi kalau dia udah minta maaf. Loh, Kejahatannya nggak pernah masalah terjadi itu gitu. terjadi sudah orang minta maaf. Terus kamu mau apa? Lo untuk menunjukkan bahwa kejahatan Terus Katolik apa? itu nyata dan Menunjukkan sejarah. apa? Supaya kalau- kalian tahu diri. Supaya Kamu kalian kalau- tahu diri. Kalau kalian yang menjadi mayoritas, kalian kelakuannya barbar. Itu maksudnya. Kenapa sih ini orang? Kenapa sih ini orang? Normal nggak nih orang? Udahlah, ayah aja yang layani ya, capek aku Minta ngadepin anak maaf, anak kecil. dimaafkan, tapi kejadian itu pernah terjadi. Orang Iya. maaf ya dimaafkan. Itu sejarah. Oke, no problem, selesai, nggak ada masalah lagi. Tapi kejadian itu iya. pernah terjadi. Kita sedang membukakan kita fakta. sebutkan. Makanya kami bilang jangan sok playing victim kalian. Untung bukan kami yang mayoritas. Kenapa kalau sempat kami mayoritas melakukan seperti kalian udah habis kami dibully dari dulu. Nah, kami nggak kayak gitu. Walaupun kami tahu kalian pelaku kejahatan terbanyak dan terbesar di dunia sepanjang sejarah, ada kami ungkit-ungkit merasa tersakiti, terzolimi, nggak ada. Kami nggak kayak kalian cengeng, manja. Itu maksudnya. Kami Itu, tahu, karena tadi kalian tapi playing victim kami di sini. Tidak pernah melakukan doktrin. Oh, mereka adalah pelaku kejahatan. Nggak pernah. Karena Iya, kami merasa biasa tersakiti. aja, gitu. Nggak ada kami Biasa ajarkan di aja. sekolah-sekolah anak-anak kami rasis ada. kok. Ayo benci Kristen, mereka dulu menjajah, nggak ada kayak kalian. Sementara kalian dulu ya nenek moyangnya orang Protestan dulu pernah ngajarkan antisemit di sekolah-sekolah di agama-agama. Inilah bukti bahwa agama mempengaruhi perilaku, Agak tapi sering memang rasis tidak semua. di Komal ini. Kok rasis? Merasa tersakiti. Gini nih orang-orang ini dibukakan fakta merasa tersakiti, cengeng. Katanya pikul salib ditampar pipi kiri kasih kanan, belum ditampar aja udah nangis. Kalau mau jadi umat yang besar jangan cengeng, Bang. Jangan cengeng, Bang. Kan Cengeng beda. banget. Kalau mau jadi Katanya umat pikul yang besar, salib. boleh cengeng. Kami memang akan teraniaya. Kami telah dinubuatkan. Kami ya udah ngapain kau naik? Cengeng dengan kamu tuh buat apa? Itu barusan kamu tuh cengeng banget di sini. Enggak, saya ngomongin kamu gitu loh. Ya kamu lu cengeng di sini kok dari tadi orang lagi orang. Udah Greg yang mau bertanya aja. Kita nggak butuh orang-orang playing victim di sini. Kita butuh orang-orang yang bertanya aja. Kalau dia Oke, mau Pak bertanya ya. silakan. Terima kasih Pak ya. Oke, Belajar terima lagi, kasih. Pak ya. Oke, belajar lagi ya. Mayoritas atau minoritas itu bukan takdir yang nggak bisa dirubah. Itu pilihan kok.
Iya, Kalau lu di minoritas pindah ke mayoritas. Kalau susah. iya. Sok-sokan mereka ini playing victim, padahal mereka nggak ingat gara-gara kitab mereka lah banyak berapa juta orang dibantai. Wah, nih. Oke, halo Kristo. Kristo. Iya, Brandel toh. Halo Kristo. Bentar Pak, bentar. Oke, matiin dulu. Ini Kata di sini bertanya aja ya. Kalau nggak aku nyanyi nih. Kalau kalian nggak bertanya, aku nggak mau dengerin kalian menjelaskan agama kalian. Karena jujur aja aku bilang, udah kenyang aku dengan penjelasan agama kalian. Aku udah baca jurnalnya, Tuh nih, ya. Apa ya? paling Yohanes 1 ayat 1. Iya, udah capek kita dengerin. Jadi aku cuma mau mereka bertanya aja. Ngapain aku penting kali agama kalian itu dibahas. Saya akan naikkan yang Kristen bertanya aja ya, Dek. Uni maunya ditanya aja. oke. Ini belum ini Mute dulu Andi. ya. Mute dulu ya. Oke, siap. Oke, Yu Herman. Halo Yu Herman. Yu Herman. Halo. Halo Yu Herman. Halo Yu Herman. Oke, Fandi. Halo Fandi. Fandi. Halo. Aduh. Nggak ada suara. Oke. Halo. Bang Imbos. Ini kalau nggak ada ini kita kajian situs Mesiah deh ya. Oke, lanjut nih. Oke teman-teman, saya punya situs ya, namanya situs mesiah.org teman-teman ya. Teman-teman yang di YouTube, teman-teman yang di TikTok, silakan berkunjung ke situs ini. Ini adalah materi komparasi, jawaban dan pertanyaan tentang kekristenan dan Islam ya. Teman-teman silakan berkunjung ke situs ini. Saya akan buat presentasikan kajiannya. Ini dia ya, namanya ya mesiah.org. Di sini teman-teman, saya akan mengisi pengantar-pengantar tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ada perbandingan agama di sini. Dimik dulu deh, Greg. Oh ya, siap. Ini ada di sini tentang dialektika, teologi, kristologi, islamologi, dan soteriologi. Dan ini menjawab syubhat. Dan ini tentang kami, para apologet, dan ini materi diskusi. Nah, ini kolom pertanyaan ini yang saya suka nih, kolom pertanyaan nih. Ada beberapa materi nih ya. Pertama, kemarin saya angkat nih, Musa menasehati Tuhannya umat Kristen. Ini kalian normal nggak nih, Tuhan dinasehati langsung berubah pikiran nih ya. Apakah Kristen agama kasih atau agama kasihan? Nah, ini dulu nih saya mau bahas nih ya. Agama kasih atau agama kasihan? Nah, ini keren nih. Ini pertanyaan soalnya nih. Nih ya, teman-teman baca BB ya, orangnya manis sekali nih ya. Yang menulisnya orangnya manis banget nih, namanya Unirifan. Ini dia ya. Ini cantik kali lah perempuannya. Nih ya. Agama kasih atau kasihan? Baca di sini ya. Nih ya. Tentang ajaran kasih selalu jadi bahan diskusi karena masih bias parameter kasihnya. Ah, ini mantap kali nih bahasanya nih, bahasa akademik sekali nih. Dalil yang sering dibawa umat Kristen adalah Matius pasal 5 nomor 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Pertanyaan mendasar dari ayat ini adalah, bagaimana memahaminya? Kalau harfiah, mampukah Kristen lakukan ketika istri, ibu, dan anaknya ditampar? Akankah mereka suruh keluarganya mereka kasih pipi sebelahnya? Yang menarik adalah di ayat ini mereka tidak boleh melawan orang yang jahat kepada mereka. Apakah ini dalam segala konteks atau tertentu? Hingga detik ini dalam diskusi saya belum mendapatkan jawaban yang jelas.
Bahkan saya menemukan keanehan dalam ayat-ayat Bible. Di satu sisi, mereka diperintahkan mengasihi musuh, bahkan patuh pada majikan jahat seperti diajarkan oleh Paulus dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kalau diteliti dua ayat di atas terdengar indah, tapi kalau direnungkan maka ayat itu mengajak korban kejahatan untuk berdiam diri, tak melawan, bahkan menyerah begitu saja atas kejahatan. Sangat terlihat kasih, tapi bukan kepada korban, melainkan kepada pelaku kejahatan. Ditambah lagi dikatakan bahwa Yesus memang datang untuk orang-orang berdosa, ya. Tapi anehnya, ada ayat lain yang mengajarkan kebencian kepada keluarga. Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepada aku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan kalau ada saudara yang marah harus dihukum. Matius pasal 5 nomor 22. Ya. Nah, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terlihat keji sekali ini, cuman berkata-kata jahil aja langsung masuk neraka. Katanya ajaran kasih, musuh aja dikasih, tapi kepada saudara keras sekali, bah. Ya, Matius pasal 22 nomor 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Nih, satu, kepada diri sendiri itu pasrah kalau ada yang minta, Lukas 6:30. Harus kasih sama yang meminjam, Matius 5:42. Patuh kepada majikan, 1 Petrus 2:18. Kalau ada yang memaksa jalan 1 mil, jalan 2 mil. Disuruh pikul salib, membenci diri sendiri itu. Maka pertanyaannya adalah, Kristen ini ajaran kasih atau ajaran kasihan? Ya, itu pertanyaannya. Kristen ini ajaran kasih atau ajaran kasihan? Nah, itu aja pertanyaannya. Silakan jawab. Kalau nggak mampu menjawab, silakan bertanya saja. Dari sini ya, Kristen itu ajaran kasih. Ya, dari yang apa yang telah kamu baca, mulai dari ketika orang mengajak kamu untuk berjalan 1 mil, kamu harus berjalan dengan dia 2 mil. Artinya, ketika orang minta 1.000 kasih 2.000. Artinya kalau orang minta baju kasih juga celana. Itu yang disebut dengan kasih. Ya. Kamu jalankan itu? Hah? Kamu jalankan itu? Ya, itu perintah, tergantung dari Yaudah, masing-masing. saya minta uang 5 juta. Saya kirim nomor rekening. Saya minta uang 5 juta. Nah, ya, ini disebut dengan ya orang yang aduh, lip service aja, Dek. Katanya ikuti. Saya minta uang 5 juta. Saya minta uang 5 juta. Ini munafik banget ya. Munafik banget kamu ya. Katanya ngikuti. Tadi katanya kalau seandainya ada yang minta 5 juta kasih 10 juta. Saya minta uang 5 juta. Enggak usah, kita buktikan aja, enggak usah apa ngapain banyak retorika dan penjelasan, kita minta bukti. Saya minta bukti, kasih uang 5 juta. Saya minta uang 5 juta. Oh, tipu daya manusia ini. Sama seperti Tuhan kita Allah. Sama seperti Allah kita, bentar. Sama seperti Allah kita. Bukan Allah kita, Allah kamu aja, bukan Allah kita, Allah kamu aja. Allah kita menerbitkan matahari. Ya, bukan tergantung orang jahat, tetapi semua orang. Udah, diam. Bukan hanya orang. Enggak usah, udah bertanya aja. Kau udah bertanya aja. Ngomong apa kau ini? Teman-teman nih bertanya aja. Kecuali kau ahli. Baru kau boleh jelaskan. Bagaimana ajaran Muslim? Bagaimana ajaran Muslim? Kalau mereka tidak sependapat, tidak mendukung ajaran Muslim yang dari Alkitab itu, coba kira-kira penjelasannya seperti apa? Apa maksud kau ini? Pertanyaan aja nggak ngerti aku. Coba ulangi lagi maksudnya pertanyaan. Ajaran kasih itu dalam saudara Muslim itu kira-kira seperti apa? Ajaran kasih dalam Islam itu adil. Kasih kepada semua aspek, bukan hanya kepada penjahat. Kalau kau kan sama penjahat aja, sama korban kan kau ajaran kejam. Mana datanya? Kita udah diam aja. Anak ini jangankan menjelaskan lo, bertanya aja sulit lo. Yang lain aja Greg, agak lain anak ini. Banyak ketawanya, ini nggak mau sama orang agak lain. Ini sekedar bicara aja. Udah kau jadi Kristen aja lah, Kristo. Bertanya aja. Ya, Iwan Muslim atau Halo Muslim? Iwan, Bang Iwan. Itu masih tanggapi itu nih. Semua dia apa itu nih. Udah nggak usah di ini. Saya kan nggak nanggapin. Yang naik yang bertanya aja ya, biar kita efisiensi waktu. Aja nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo di. Apa ya katanya? Di Teko. Jadi Teko apa namanya? Di Kops. Halo di Ngomong Kops. banyak, takut nih Greg. Uni kalau orang ngomong banyak ketawa tuh nih takut. Uni takut ngomong sama ODGJ, buang-buang waktu. Mending nih ngomong sama gitar lah. Takut nih nanti dia ODGJ.
Belum ngomong udah ketawa, belum ngomong udah ketawa dia. Katanya ajaran kasih, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, minta duitmu dulu. Jadi begini, itu kan alegori, banyak cerita kau. Aku kalau cuman bilang kami lah diajarkan gini, yang kita lihat tuh buktinya sepanjang sejarah yang paling banyak merusak peradaban tuh kalian. Sudah saya tunjukkan datanya tadi. Itu ajaran kasih tuh. Ajaran kasih. Ditanya kasihnya mana? Banyak kali cerita kalian. Kalau cuma ngomong doang aku juga bisa. Ajaran kasih. Kasih apa? Kasih Indomie, kasih hamilisasi. Banyak kali cakap kalian. Di sini kita lagi nggak menghayal. Di sini kita menunjukkan Halo. pernyataan ada buktinya. Oke, halo User. Halo User. Atau halo. Aduh, ini mengeripot ya nih. Oke. Ada suara dia. Halo teman-teman moderator. Kalau ini ada oten dinaikkan aja. Bang MJ baca. Oke, halo Bang Rembang. Halo. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau tanyakan sedikit gini, Pak. Kan kalau di Injil dikatakan tidak boleh bercerai gitu kan? Nah, silakan. Terus Agamanya apa Bang Rembang? Kalau di Injil kan ada tertulis apa yang dipersatukan Allah tidak Bang boleh. Rembang agamanya apa Bang Rembang? Kristen. Oh iya ya, silakan. Apa yang kan kalau Al-Quran itu kitab yang disempurnakan lah gitu. Siapa bilang Al-Quran disempurnakan? Kitab yang sempurna lah gitu. Nggak ada. Kitab sempurna, bukan kitab yang disempurnakan. Kitab sempurna. Kitab yang sempurna lah gitu kan. Terus kan kalau di Injil itu udah dikatakan apa yang dipersatukan Allah. Di Injil apa nih Bang? Mana ada Injil? Adanya Bible Bang. Tulisan Matius, Markus, Lukas. Injil itu wahyu Tuhan kepada Nabi Isa Bang. Duh Bang, belajar banyak ya Bang ya. Ya itu di Bible ya. Bang, Bible. Ya, Bible. bagus. Terus kenapa kalau di Al-Quran justru dibolehkan bercerai gitu? Ya, karena Islam ini agama solusi ya. Ketika ada perempuan yang terjolimi oleh suaminya, dia berhak minta khulu atau minta berpisah. Kalau di Kristen walaupun dah bonyok ya, ditampar pipi kanan, pipi atas, pipi bawah, dah bonyok, dah kurus, nggak dinafkahi, nggak boleh minta cerai. Ajaran zolim, ajaran yang tidak berpihak kepada korban, tapi ajaran yang berpihak kepada pelaku kejahatan. Di mana perempuan Kristen harus pikul salib sampai mati, patuhlah, tunduklah kepada suami akan segala sesuatu. Walaupun nanti dijual sama suaminya untuk jadi pesundal, melayani kawan-kawannya, nggak boleh minta cerai. Kasihan nih orang-orang Kristen yang perempuan nih. Makanya kami tidak terima itu ajaran yang benar, ajaran yang nggak masuk akal. Masa udah bonyok, udah ditabok, masih nggak boleh minta cerai? Agak gila ini kalau menurut aku. Untung aku nggak Kristen. Ya itu kan ibaratnya bagi yang terjolimi aja. Kadang tapi banyak juga kan. Lah saya tanya sama kamu, katanya di agamamu. Sebentar. Jangan bicara kemana-mana. Di agamamu saya tanya balik nih. Kalau perempuan tidak dinafkahi boleh nggak minta cerai? Itu kan menurut Umi kan karena. Loh kok menurut saya kata kalian kok? Kata kalian kok? Enggak, tadi kan Umi yang jelaskan sedikit. Umi kan tadi agak menjelaskan sedikit kalau dijolimi. Tapi kan banyak juga yang nggak dijolimi tapi diceraikan juga gitu loh Mi. Itu gimana pula? Sama kayak gini, ada perintah sholat maka banyak orang nggak sholat. Yang salah ajarannya atau orangnya? Ya orangnya gitu.
Kau mempertanyakan perilaku orang. Di dalam Islam bercerai itu harus ada alasan. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan tidak mencium bau neraka orang yang bercerai kalau nggak ada alasannya. Ya, jadi Kristen udah ada alasannya nggak boleh cerai. Kenapa? Perempuan harus bonyok, babak belur di tangan laki. Saya tanya sama kamu dulu, kalau kamu punya ibu, punya suami, ya, kalau kamu ibumu menikah dengan orang Kristen, ya, kan Kristen juga itu, tiba-tiba ditampar bolak-balik sampai bengkak mukanya, kamu izinkan dia bercerai atau kamu biarkan dia bersama lakinya yang yang membuat dia babak belur? Jawab. Ya sebelum terjadi apa itu kan masih ada solusi. Kau pertama, tahu masa depan. Yang kutanya setelah terjadi, kau pula bicara sebelum. Emangnya kau tahu masa depan? Emang Iya. kau bisa menilai mana psikopat mana enggak? Bukan Saya maksudnya- bertanya ketika sudah ada kasusnya. Bagaimana pendapatmu terkait tentang kalau ibumu, atau aku kasih data lah. Kau pernah nggak kemarin dengar berita ada seorang edak-edak dari Sumatera Utara lagi nyanyi rohani lagi live di Facebook, ditusuk sama suaminya berkali-kali sampai mati. Seandainya edak itu tetap hidup, dia minta cerai berdosa atau enggak dia? Silakan dijawab. Nggak usah banyak cerita kalian. Banyak kali Ya menghayal itulah kalian. memang itu apa? Ya memang mungkin berdosa lah. Ya kan? Berdosa teman-teman. Dengar ya. Kata si Rembang ini, kalau ada perempuan ditusuk sama suami, lalu dia masih hidup tidak mati, kalau dia minta cerai sama suami yang nusuk dia berdosa. Berdosa melarikan diri dari psikopat, menyelamatkan diri berdosa. Ini Tuhan yang macam mana saudara? Ini Tuhan yang zalim, Tuhan yang tidak tahu solusi untuk Makanya hambanya. Ketika orang sudah ditusuk, ketika sudah ditusuk, sudah babak belur, berdosa kalau minta cerai. Perhatikan saudaraku, Enggak. inilah agama yang berpihak kepada kejahatan, agama yang memfasilitasi kejahatan, agama yang mensupport pelaku kejahatan. Kasihi musuhmu, weh perempuan yang dianiaya suami, Pak, kasihilah dia. Ini teman-teman yang saya katakan bahwa ajaran Kristen terkait tentang ini tidak relevan untuk dilaksanakan. Buktinya banyak perempuan Kristen yang babak belur minta cerai. Tidak sejalan dengan naluriah, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan hati nurani. Kenapa saya katakan begitu? Karena faktanya banyak perempuan-perempuan yang menjadi KDRT di Amerika Serikat yang akhirnya minta cerai. Akhirnya apa teman-teman? Nggak sanggup hidup dengan laki-laki psikopat. Tapi di Kristen, barang siapa bercerai walau sudah babak belur dengan laki-laki, masuk neraka. Di dunia sudah menderita, di akhirat masuk neraka. Ngeri saudara ajaran ini. Itulah Umi langsung marah-marah yang saya bilang berdosa yang suaminya yang nusuk, bukan apanya. Yang saya tanya perempuannya, kok kau jelaskan suaminya? Si perempuannya minta cerai berdosa atau enggak? Makanya telinga dipakai. Ngapain ku tanya suaminya? Jelas pastilah berdosa, dia membunuh. Ada aja nih orang nih. Perempuannya tidak berdosa. Nah, Tapi katanya nggak kan boleh bercerai. Katanya nggak boleh bercerai. Berarti boleh Ya, itu bercerai. Nggak jelas ini agama ini. Nggak konsisten. Katanya nggak boleh bercerai. Giliran orang bercerai nggak Makanya berdosa. dikasih Boleh lagi bercerai. orang mau menjelaskan kayak Nggak mana. usah Kan banyak ibarat- cerita. Saya tanya sama kau sekali lagi. Kalau Kalau ada Umi perempuan, langsung apa? saya tanya dulu. Kalau seandainya Umi mamamu ditabok langsung sama naik. bapakmu babak belur, boleh nggak minta cerai? Udah, jawab itu aja. Ribet kali. Ya kalau saya sebagai anak kan di situ kan pasti saya lawan orang tua saya, bapak saya kalau apa. Saya tanya kalau Iya. bapak kamu sudah menabok mamamu, bukan peristiwanya ketika akan terjadi. Saya bertanya ketika peristiwanya sudah terjadi. Mamamu udah babak belur, mengadulah kepada kau. Oh anakku, dihantam bapak mama. Mamamu cerai sama bapakmu. Kau izinkan atau kau larang menurut ajaranmu? yang ya Anakku, itu bisa bukan dipertimbangkan bapak dulu udah semua ya Bu. belur. Bapak Ini udah semuanya itu bisa mama. dipertimbangkan Nggak baik-baik, dikasih nggak usah jajan. langsung kasih jalan keluar. Nggak Apa usah yang mau langsung kau ceraikan pertimbangkan? aja, mak ceraikan aja kan nggak mungkin Bayangkan gitu. teman-teman, bayangkan teman-teman ya. Yang namanya manusia kan Mamanya pasti bisa. Ah, diam. Aku tanya pasti kan ajaran kita kok. kasih. Kok pendapat kau pula yang kutanya pendapat agamamu. Yang kutanya pendapat agamamu. Perhatikan baik-baik teman-teman. Mamaknya udah babak belur, datang dia ke anaknya ini, anak durhaka ini. Udah, mama udah babak belur. Apa kata anaknya ini? Pertimbangkan mak, pertimbangkan mak. Sabar mak, pikul saja mak. Berdoa Tuhan baik mak, Tuhan baik mak. Oh kalau punya anak kayak gini keterajang anak ya. Pertimbangkan dulu mak, maksudnya pertimbangkan gini. Mak tengok dulu mak, babak belurnya banyak atau sedikit. Kalau masih sedikit mak, lagi mak tambah babak belurnya mak. Jangan minta cerai mak. Kalau udah mati Gini. kali mamak nanti baru mamak minta cerai gitu. Itu pun kita berdosa. Kenapa dilarang sama Yesus bercerai mak?
Emang kurang ngajar. Ya, Jajan. ajaran memang ajaran nih, tapi kan nggak semua ajaran itu bisa kita jalankan. Yang kutanya berarti untuk apa ajaran itu kalau nggak bisa dijalankan? Berarti Tuhan kau tuh lip service saja. Ada aja Tuhan kau ngasih hukum yang nggak bisa dijalankan. Ngapain diajarkan kalau nggak bisa dijalankan? Hantu, dede kau. Jangan aja Umi, Ya, biar keren. maksudnya kan bukan Jangan langsung biar manusia. Maksudnya kan manusia ini nggak langsung ini, nggak mungkin langsung semua bisa dijalankan. Rembang. Kan nggak semua jalan. Kan yang kutanya itu bukan orang bisa atau tidak menjalankan. Aku tanya, kalau Tuhanmu itu mengajarkan untuk tidak boleh minta cerai kalau udah babak belur, pertanyaanku, kau sebagai manusia anggap itu benar nggak itu keputusan? Nggak boleh minta cerai walaupun babak belur, benar nggak menurut kau itu? Menurut kau yang normal ini normal nggak kau? Kau nampak anak perempuanmu babak belur sama lakinya, lalu Pak, aku babak belur sama lakiku, aku mau minta cerai. Menurut kau di Kristus nggak boleh minta cerai, itu normal nggak ajarannya secara naluriahmu? Kau sebagai bapak, kau sebagai anak, melihat saudara perempuanmu, mamamu, anak perempuanmu minta tolong sama kau, minta pendapat, aku mau cerai sama lakiku, aku babak belur. Ya sekarang gini pengertian nggak boleh cerai kan kadang kan manusia kan gampang mencerai-ceraikan. Yang Itunya kutanya maksudnya. itu, aku nggak bertanya. Aku bertanya, menurut kau ketika keluarga kau minta tolong, anakku rembang mama babak belur sama bapakmu, nggak dikasih jajan udah 3 bulan, dia pula selingkuh. Boleh nggak mama sekarang minta cerai nak? Kutanya sama kau, kau sebagai orang Kristen, kau izinkan nggak menurut Yesus? Pemahaman yang tentang Yesus itu Gimana saudara? Sulit saudara. Udah lanjut. Sulit. apa? Oke. Saya lagi error nih sebentar lagi Jadi- ada. Jadi kalau Teman-teman, dibilang lanjut, teman-teman. Lagi apa error. dipersatukan Allah tidak boleh Ya, ceraikan udah, bang, puyeng bang, nggak memberikan solusi ajaranmu bang. Pasien selanjutnya. King Yang mana? siapa nih? King siapa nih ya? King Markus Saludin. Ya, King Markus Saludin. Selamat siang bang. Abang, selamat siang. Aduh, kemana? Oke, selanjutnya Ibu Alen. Selamat siang Ibu, monitor Ibu. Aduh, macam mana ini kok pada diam semua, Bang? Ini masuk, ini mau sholat zuhur, ini mau kajian sedikit. Oke. Perhatikan teman-teman, saya sudah katakan ajaran yang benar itu tidak bertentangan dengan naluri kita. Masa ada ajaran tidak boleh perempuan minta cerai walau udah babak belur? Ini bertentangan dengan naluri seorang anak. Dan bang, noise sekali. Ya, mute dulu Rembang. Ya. Ajaran ini menyakiti banyak perempuan. Tidak ada perempuan itu yang tahu persis bagaimana kondisi psikologi suaminya. Faktanya, banyak orang menikah tahu-tahu suaminya psikopat. Banyak orang menikah tahu-tahu suaminya punya kelainan jiwa. Banyak terjadi kekerasan KDRT rumah tangga. Nah, mereka bukan Tuhan. Kecuali perempuan-perempuan Kristen ini sudah tahu bahwa yang dinikahinya pasti tidak akan pernah berbuat jahat. Nah, jadi salah dia kalau memilih laki-laki yang berbuat jahat. Tapi kan namanya perempuan kan nggak tahu secara pasti bagaimana kondisi laki-laki ini nanti. Harusnya Tuhan yang tahu. Nah, Tuhan kalian yang katanya tahu itu, ada nggak solusi dari dia? Kalau seandainya nanti perempuan itu babak belur sama lakinya, lalu dia minta berpisah, berdosa nggak dia? Kalau jawabannya berdosa, maka Tuhan kalian tidak memberi solusi atas yang terjadi, yang banyak terjadi di ruang sosial ini. Nah, kalau dikatakan tidak berdosa berarti boleh bercerai. Berarti kalian cuma bohong bilang nggak boleh cerai. Nah, di Islam perceraian adalah hal yang paling dibenci tapi diizinkan. Kenapa? Karena Allah tahu akan banyak peristiwa dan situasi yang kondisi yang terjadi nanti, seperti KDRT, suami-suami yang tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, perjinahan. Maka perceraian itu adalah solusi, bukan ajaran. Ajaran itu adalah perintah dan larangan. Mana ada perintah bercerai? Mana ada larangan bercerai? Ajaran itu apa yang diajarkan. Nah, Islam itu bukan hanya melulu aspek perintah dan larangan, tapi juga solusi. Kalau sudah terjadi begini, maka boleh begini. Kalau sudah begini, boleh begini. Begitu loh.
Di agama kalian ngakunya ajaran kasih, kasihnya untuk pelaku kejahatan, untuk korban nggak ada solusi. Kasih mati. Ya, perempuan kasih mati kalau kalian diminta cerai, pokoknya nggak boleh. Maju mundur, maju kena, mundur kena. Udahlah laki kurang ajar, bau pula, bau ketek, miskin pula kan, nggak boleh minta cerai. Di dunia babak belur, mati pun katanya masuk surga katanya, tapi upah dosa adalah maut. Silap sedikit aja langsung masuk maut, neraka jahanam. Apa agama Kristen ini kayak gini? Upah dosa adalah maut. Silap sedikit aja langsung masuk neraka, berkata jahil aja langsung masuk neraka. Di dunia babak belur nggak boleh minta cerai, harus tunduk patuh kepada suami akan segala sesuatu. Setelah itu apa? Babak belur sama suami, yang terjadi apa? Nggak boleh minta cerai, mati sambil menikmati suami yang kurang ajar itu. Setelah itu masuk neraka, mati. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Giliran minta cerai, auto neraka jahanam. Kenapa? Tidak boleh sama Tuhannya bercerai. Di Islam, perceraian itu solusi. Bertanya aja 5 menit lagi, saya mau sholat nih. Oke, halo King, Bang King. Ya. Oke, silakan bertanya Bang. Silakan. Salam kenal dulu ya, saya dari Kalimantan Barat nih Bang. Ya sebenarnya Kristen, sih Bang? kalau ya Kristen. Oke, silakan. Ya sebenarnya kalau bagi saya itu agama itu tidak boleh kita perdebatkan itu Bang, karena kita ini sama-sama anak Tuhan semua. Walaupun Tuhan Abang, Tuhan kami juga itu sama. Tidak boleh perdebatkan itu, kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga apa neraka itu. Sebenarnya itu. Oke, saya jawab. Menurut Anda agama tidak boleh diperdebatkan, betul? Iya. Ya udah, turun dari room lintas agama, karena kami boleh memperdebatkan agama. Silakan. Iya. Barang siapa yang mengatakan perdebatan lintas agama tidak bisa dilakukan, jangan masuk room lintas agama. Pergi enya, jangan kami yang suruh berhenti. Kenapa? Kami nggak harus ikut aturan kau, ya. Bagi kami boleh. Kenapa? Negara mengatur itu, diizinkan kok sama negara kok. Nggak ada larangannya di mana negara, ya. Kalau bagi kalian tidak boleh memperdebatkan agama, jangan nonton diskusi lintas agama, nonton pargoy saja, saudara. Pergi dari sini, saudara. Jangan kami suruh berhenti, karena bagi kami boleh. Kenapa? Karena tidak melanggar aturan negara kita. Silakan. Yang mau silakan bertinyi aja. Bertinyi aja. Oke, Bang Emmanuel. Menyebutkan anak Tuhan. Bang Emmanuel. Halo. Oke, Bang Adi. Islam Kristen, Bang. Kristen Pak. Oke, silakan bertanya, Bang. Silakan. Ya, kalau saya sih kurang sependapat dengan tadi pernyataan dari siapa ya, Umi ya, atau siapa dipanggil? Pendapat yang mana? Tentang ajaran menyangkut dengan perceraian gitu. Jadi Silakan. ini kan Apanya? pendapat kita masing-masing kan. Bentar, brother. Pendapat mana yang tidak Anda sependapat, lalu bawakan sanggahannya. Bacakan dulu pendapat yang tidak disepakati itu biar saya tahu pendapat siapa. Yang mana pendapatnya? Sebutkan dulu pendapatnya. Baru Anda sanggah biar kita tahu nih Gini loh. pendapatnya mana. Tadi kan Umi menjelaskan kalau di ajaran Umi ada melarang perceraian, tapi Nggak solusinya ada kayak bisa gitu. bercerai. Aduh, nggak ada kayak gitu. Oke. Ya, di dalam kan- Islam itu tadi bilang, perceraian, makanya saya perceraian. luruskan. Di Ya. dalam Islam itu perceraian itu solusi, artinya diizinkan kalau memang situasi kondisinya mengharuskan bercerai. Namanya kan solusi. Ya, minum obat itu kalau sakit, kalau nggak sakit ngapain minum obat, gitu loh. Di Kristen Berarti- tidak ada halo, perceraian gitu. Bentar dulu Maksen. Ya, di Islam perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Tetapi diizinkan. Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Begitu. Berarti Tapi kalau menurut saya boleh. berarti standar, kalau menurut saya berarti standar ganda, Mbak. Menurutmu? Iya, standar ganda. Apa Iya, ajaran apa yang buat menurutmu. dua solusi? Nggak ada. Nggak ada dua Kalau solusi, ajaran kami satu Kristen, solusi itu. Kalau ajaran kami Kristen Tunggu dulu, itu ya, bentar kalau dulu. tidak ya tidak. Bentar dulu. Sebelum Coba, selesai pakai mana nih? ucapanmu tadi, bentar. Kalau sebelum selesai ucapanmu tadi, kamu bilang dua standar. Itu coba jelaskan dulu. Saya nggak paham. Di mana solusinya perceraian itu namanya standar ganda tuh mana? Jelaskan dulu. Saya nggak ngerti omonganmu. Jangan-jangan kau nggak ngerti omonganmu.
Dan jangan kau bawa Kan dulu ke tadi Umi ajaranmu, bilang. nanti babak belur ya. Ajaranmu udah kukuliti dari tadi. Sekarang saya tanya sama kau. Jadi, halo, Dalam gini, Islam, aduh Umi, Maksen, Umi. saya lagi sama si Adi dulu, sabar Sebentar dulu. Maksen, sebentar satu dulu biar Adi, nggak ini. aduh, Adi bilang Lanjut. bahwa perceraian itu standar ganda. Coba definisikan dulu apa yang tadi kau bilang. Saya tidak sepakat dengan pendapat Umi, ternyata udah gagal paham. Nah, aku takutnya aku lagi, kau gagal paham lagi. Coba jelaskan apa yang dimaksud standar ganda, baru implementasikan dalam ajaran Islam yang mana. Jangan ngomong standar ganda, tahu-tahu nggak ngerti standar ganda. Standar ganda tuh kayak gini loh, ya. Islam agamanya agama perang. Ada ayat perang dalam kitabmu. Berarti Islam salah. Oh iya. Ya Kristen. Oh iya dong, kalau ada kata perang-perang dalam kitab sucimu, maka itu agamamu salah. Oke, kalau begitu bagaimana di kitab sucimu ada kata-kata perang? Oh itu beda, di kitab saya nggak gitu. Itu namanya standar ganda. Kau memberikan standar yang berbeda. Kalau di agama kau ada kata perang nggak apa-apa, di agama kami nggak boleh. Itu namanya standar ganda. Sekarang kutanya, ketika ada solusi perceraian dalam Islam, apa kaitannya dengan standar ganda? Jangan-jangan standar janda yang kau maksud. Ngomong aja nggak jelas. Ayo jelaskan dulu. Baru banyak bicara di sini. Pendapat kau pula yang kami dengarkan. Memang kau siapa? Kecuali kau mahasiswa, ahli, intel, hantu, Tuhan. Baru kami dengarkan kau. Kau berpendapat dari dirimu yang salah kaprah. Kok kami dengarkan? Makanya aku tanya dulu, pendapat kau benar atau enggak? Menurut kau itu. Nah sekarang ku tanya, apa kaitannya standar ganda dengan solusi di Islam? Coba tunjukkan. Nah, diam. Makanya jangan banyak omong. Mengerti dengan yang kau ucapkan dulu, baru bertanya aja. Kok sulit kali bertanya ini sama orang Kristen ini? Bertanya aja sama aku, jangan jelaskan agama kalian. Babak belur kalian nanti. Di agama kami iya atau iya, tidak atau tidak. Bohong. Kau baca di kitabmu. Tidak mungkin bapak menanggung dosa anaknya, tahu-tahu Tuhan kau mati menanggung dosa kau. Hantu, kau bilang pula Yesus bapak kau. Bohong. Iya, di agama kami Tuhan kami adil. Apa keadilannya? Buktinya kami ditebus. Anak kecil dibunuh untuk menebus dosa orang jahat. Hantu belau. Standar apa pula katanya agamanya? Iya atau iya, tidak atau tidak. Barang siapa yang memakan pengetahuan itu, maka mati. Tahu-tahu ketika ada makan nggak mati dia. Iya tapi mati rohani. Jangan kalian klaim agama kalian depanku. Ku bongkar aib agama kalian nanti. Aduh, hantu belau. Di depan saya kalau ngomong itu yang betul, yang benar, sesuai dengan teori kebenaran. Ada faktanya, ada datanya. Data nggak ada, fakta nggak ada, banyak omong kalian. Halo. Apa anak bunda? Ini Uni Rifani dari tadi ngerocos terus, jadi nggak Ya kasih iyalah. kesempatan buat orang ngomong. Ya iyalah, kalau kau nggak ada ilmu ngapain ngomong? Ngapain kami dengerin orang nggak berilmu? Aku ada literasinya aku. Aku kan narasumber di sini. Ini roomnya Iya, memberikan. tapi kan Ya gantian, iyalah. bukan Ya kau Anda aja yang harus ya udah. ngomong. Loh, kenapa kami harus memberikan kau waktu untuk bicara? Emang kau siapa? Ya udah kalau gitu ya nggak usah buat room ini untuk kita Loh, naik. kau Buat yang apa? masuk, kok kami pula yang kau suruh berhenti. Kau yang kami izinkan naik ke sini untuk bertanya, kok kami yang kau Masalah atur-atur. barakallahu fikum, Menjajah barakallahu fikum. kali nih orang Kristen nih. Kami membuka room ini untuk orang Kristen bertanya. Kau ke sini mau ngapain? Buat apa saya tanya? Ya udah Kitab kau saya ke turun. Anda. Kau turun lah, ngapain kau di sini? Anda aja Kau nggak orang diajak. nggak ngerti. Ya kau ke sini mau Ngapain saya ngapain? tanya-tanya? Ya kau ke sini ngapain? Yaudah turun ya. Ya bentar. Saya tanya dulu. Anda ke sini mau Iya, Anda ke sini mau ngapain? Anda itu ngomongnya ngawur. Iya, soalnya. saya tanya Anda mau ngapain di sini? Kalau Anda nggak ngawur, saya nggak bakalan naik. Iya, yang ngawur yang mana? Coba, yang mana yang ngawur? Satu aja. Banyak. Yang satu aja lah. Kalau banyak satu aja bisa kau sebutkan. Mana yang ngawur? Anda itu Mencret. Ditanya mana yang ngawur, mencret. Sebutkan. Pasien. Yang mana? Yang mana? tadi mengatakan bahwa Yang mana? iya, makanya dengerin saya ngomong. Ya udah aku Kamu dengerin. Anda itu tadi mengatakan bahwa Tuhan kami, Tuhan Yesus itu tidak menebus dosa kami. Emang Anda tahu apa? Anda tidak Kapan ngerti aku bilang kayak gitu? Kau yang ngawur. Kuping dipakai Kapan aku ngomong kayak gitu? Agak sakit. Memang Bukan cuma jiwa yang sakit ya, kuping pun sakit ya, Ten. terbalik fakta emang, ya Allah ya Kapan pula aku Karim. ngomongin? Oh, gini aja, Maksen. Kau nonton YouTubeku Riva MOW. Udah. Kau ngawur, telinga kau Udah, nggak sehat. kita kembali lagi ke Maksen, tema. diam dulu Adi. Si Adi nih. Maksen, kau cari
buktikan dulu bukti di menit keberapa aku pernah berkata seperti yang kau tuduhkan. Kau bawakan ke sini ya. Kau tonton dari MOW dulu durasinya dari awal sampai akhir ya, Dek. Udah kau turun dulu, kau nonton YouTube aku. Kalau enggak kau di sini aja. Kalau kau ngawur di sini. Kapan? Baru aja ngomong udah lupa, pura-pura aja lupa. Kapan aku bilang itu? Menit keberapa? Aku lupa mengatakan Baru aja itu. Satu menit yang lalu. Nggak ada aku ngomong gitu. Aku bilang Tuhannya Kristen itu dijadikan tumbal menembus dosa. Udah, puas kau. Nah, kamu apa Udah. yang kamu omong aja, kamu nggak mau. Yang mana? Nggak ada aku bilang gitu. Udahlah si Max ini nggak jelas nih ngawur. Udah, Kamu Adi, yang kau nggak aja. jelas. Turunkan host nggak jelas. Ngawur aja kamu. Udah, Oke. enyah kau. Maksen ya, coba baca lagi bibelnya. Ya Adi. Oke, kita lanjut ya Umi. Nah, kan di sini kita saling debat. Kita saling debat dan saya kan memberikan pertanyaan kepada Umi menyangkut tadi standar ganda supaya Umi bisa jawab. Saya bertanya dulu, gitu. Ya apa? Boleh enggak? Ya kan dari tadi kan kalian tugasnya cuma bertanya, Dek. Bentar cepat, Dek. Ini mau sholat, Dek. Kak Ina udah azan ya, Kak? Bentar aku cek dulu udah azan belum. Kakak udah azan belum, Kak? Oh, belum azan ya. Lanjut. Apa yang mau kau tanya? Jadi yang saya bilang standar gandanya itu kan Umi tadi bilang kalau di Al-Quran itu Allah paling melarang perceraian. Nggak ada kayak gitu. Aduh, nih orang nih pakailah kuping. Janganlah pakai kuping swasta. Pakai kuping yang enggak kami aku di Ternate. Tidak ada aku bilang gitu. Allah membenci perceraian. Ya iya. Bukan melarang perceraian, membenci. Tapi diizinkan. Ini orang nggak normal. Oke. Saya luruskan. Allah membenci perceraian, tetapi mengizinkan perceraian. Ya, kalau menurut saya itu standar ganda. Kok menurutmu, saya tanya dulu. Menurutmu standar ganda itu apa definisinya? Coba jelaskan. Ya, baru standar kaitkan ganda dengan itu ini. Apa maksud standar ganda? itu simpel saja. Standar ganda itu kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Itu Sejak standar ganda. kapan standar ganda itu iya dan iya, tidak dan tidak, hantu belau? Yang namanya misalkannya ada aturan, ada toleransinya. Itu namanya solusi. Hantu. Belajar lagi kau bahasa Indonesia, Dek. Yang namanya aturan dari Tuhan itu ada yang namanya toleransi. Contoh kata Allah gini nih, diperintahkan kalian sholat, tapi kalau kalian sakit nggak apa-apa nggak sholat. Itu namanya bukan standar ganda, standar janda, tahu kau ya? Itu namanya solusi. Kata Allah membenci perceraian. Perceraian yang seperti apa? Perceraian yang tidak ada alasannya, maka ada dalilnya dalam hadis. Barang siapa yang bercerai tanpa ada alasan tidak mencium bau surga. Tapi perceraian itu kalau memang harus terjadi boleh. Sebagaimana ada hukum juga dalam Al-Quran, babi itu mutlaknya haram. Tapi kalau kalian memakannya tanpa karena keinginan tapi dipaksa misalkannya, boleh, tidak berdosa. Asalnya hukumnya itu haram, tapi tidak boleh kemudian karena ada alasan tertentu. Ini Tuhan yang benar. Tuhan kau nih ya, katanya mengasihi seluruh manusia. Iya. Kalau ada mamakmu bonyok sama bapakmu, dihantam atas bawah, sudah rontok giginya, nggak dikasih nafkah selama setahun, ngadulah sama kau, Adi. Mama bonyok sama bapak, Adi. Setahun bapak nggak dikasih makan, bapak ingin bercerai. Kau sebagai Kristen apa katamu sama mamamu? Jawab. Ya, kalau saya sebagai Kristen, karena kita kan hidup di negara Indonesia juga toh, kita lapor polisi aja. Nggak ada solusi di Kristen. Polisi yang turun tangan, teman-teman ya. Ujung-ujungnya hukum negara yang akhirnya memberikan solusi untuk ajaran mereka. Di agamanya nggak ada solusi soalnya. Di Islam kita ada solusi. Makanya kita katakan bahwa agama Kristen, diam dulu, mana ada solusi? Kau minta tolong polisi kok. Kau bawa polisi kok. Kau bilang pula ada solusi. Diam dulu Kau bilang pula ada solusi. Udah jelas-jelas kau minta tolong polisi. Polisinya yang Islam lagi, yang Kristen nggak bisa, soalnya nggak ngizinin, ya, nggak ngizin melawan orang jahat. Polisinya harus yang Islam dulu. Kenapa? Karena Kristen polisi nggak boleh melawan orang jahat.
Jadi kalau orang jahat dibiarkan, berdoalah Tuhan baik, cepat nembak. Kalau mamamu diperkodok misalnya, nggak bisa. Kristen nggak bisa. Kenapa? Janganlah melawan orang yang jahat kepadamu. Polisi nggak boleh melawan orang jahat kalau Kristen. Kecuali dia ingkari agamanya, ikuti institusi. Makanya ajaran agamanya bisa dibuang, tapi ajaran pemerintah boleh diikuti. Ini namanya ajaran tidak relevan, tidak berguna, tak bermanfaat buat peradaban. Tuh. Kau bilang pula agamanya ada solusi, ujung-ujung polisi kau minta tolong. Lebih baik kau tuangkan polisi. Memang berat, saudara, berat. Nekat yang nyata. Polisi yang menyelesaikan masalahnya kan. Tuhannya 33 tahun udah datang ke dunia nggak menyelesaikan masalahnya. Polisi ujung-ujungnya. Bersyukurlah kau dengan pemerintah Islam. Sempat kau tinggal di Korut, belum tentu kau mendapatkan nikmat seperti yang ada di Indonesia ini. Karena kau harus ikut pemerintah. Andai di Korut itu pemerintah mengajarkan bahwa kalian yang perempuan harus cium kakinya Kim Jong Un, terpaksa ikut. Kenapa? Perintah menurut Paulus, ikutilah pemerintahmu. Oke, lanjut. Adi. Halo Adi. Polisi juga yang turun tangan. Itu pun yang muslim ya deh. Kalau Kristen nggak bisa Uni. Soalnya kami dilarang melawan penjahat Uni. Ya begitulah polisinya. Barakallahu fikum, masya Allah, barakallahu fikum. Oke, Bang Yanda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Islam bang. Islam bang ya? Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Asik kali dengar Uni ini. Uni Rifani. Pasti orang Minang ya pak? Minang ya kak? Oleh sekampung kak kiranya. Ya, turun dia. Turun dia. Iya. Jadi teman-teman, saya sudah bilang dari awal, ajaran yang benar itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Karena Tuhan ngajarin manusia berakal. Ini Tuhan yang menyesatkan ini, sengaja bikin susah orang nih ya memahami ajaran ya. Dan kedua adalah ajaran yang benar itu tidak mungkin bertentangan dengan naluriah kita. Tidak ada ceritanya ajaran Tuhan itu katanya kasih, tapi membiarkan korban kejahatan menerima kesakitan lebih mendalam seperti yang diajarkan di Kristen. Oke, silakan Kristen ketik 1 ya. Ketik 3 kalau mau naik. Soalnya ini ada orang Islam semua kan ini. Ada sedikit, ada Immanuel. Oke, datang lagi nih. Bang Iqbal. Di mute itu Iyas di mute. Bentar lagi saya ini azan di sini, bentar lagi saya sholat. Ya, pagi, salam kenal semua. Ya, salam kenal saudara. Aduh, Iyas Ya, di mute dulu, kalau nggak turunin aja Iyas. Ini pembahasannya tentang apa ya? Masih gelap di sini, masih gelap. Belum kelihatan. Pembahasannya adalah Kristen bertanya, Unirifa menjawab. Kristen playing victim mencret ya. Kristen bertanya, Uni menjawab. Yang playing victim mencret. Nah gitu, itu temanya. Nah, pertanyaan aku, coba kakak tanggapin apa yang sering disampaikan oleh ini Bang Edis TV tentang Apa? Islam. Bagaimana? Ya mana? Yang terkait Mana aku dengan apa? Setan ada dalam hidung kata. Ya, itu betul. Setan ada dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Karena setan itu memang diciptakan tidak bisa kita indrakan. Berbeda di Kristen, kalau kami bersin keluar setan, kalau kalian bersin keluar Tuhan. Karena Tuhan ada dalam lubang hidungnya orang Kristen. Assalamualaikum. Oh, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi kalau nggak salah itu di Muslim itu mengakui bahwa
Ini aku baru Maryam bangun ya. itu melahirkan. Bentar dek, Yesus bentar Kristus Immanuel, itu bentar yang dek bukan Immanuel. Bentar Immanuel, termasuk Shh, dari Immanuel, manusia. Immanuel, Bentar, izinkan Immanuel. kami berkomunikasi dengan saudara sesama Islam kami dulu ya dek. Diam Immanuel. Tadi terkait Nah. Tuhan dalam lubang hidung udah dijawab ya, tanggapi aja dulu. Assalamualaikum Bang Kata, kirain siapa ini? Aku udah duga nih si Bayu si ini nih, si Waalaikumsalam. Iqbal, Bang. Bang Ripa. Ini Bang Apokrifa. Uni Rifa. Ini aku baru Bang Iqbal ya. ya akun baru, aku jaga-jaga aja. Jadi buat Iya, jadi klaim banyak klaim bikin apa, deh. Bro. Teman-teman, silakan di follow teman-teman ya, di follow Bang Iqbal tuh akun baru. Oke. Beliau Masya Allah nih. Oke. Guru kita nih, gurunda kita nih. Oke, silakan teman-teman. Gurinda. Kalau aku Gurinda. Guru mengaji. Gurinda. Oke, lanjut teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut nih Immanuel. Immanuel silakan pertanyaan selanjutnya Immanuel. Nah, kan di dalam Al-Qur'an Bang Yanda di mute dulu Bang mengakui Yanda. bahwa Double. Oke. Yesus Kristus itu dilahirkan oleh Maryam, betul? Yang dikandung Di oleh Roh Islam Kudus, betul? iya, di Islam iya. Atau salah? Di Islam iya, bukan dikandung sama Nah, Roh Kudus. Tidak dikandung, nggak ada kami kayak gitu-gitu, itu kitabmu itu, Dek. Kitabmu Ya, itu, Dek, ya. tapi dia Bentar dulu, dari Dek. roh- Uni roh luruskan Allah, kalau toh. salah, Dek. Nggak ada dari roh Allah apa ini? Ya, dengarkan baik-baik adekku. Nah. Ya, dengarkan baik-baik. Di itu kitabmu yang kau bawa ke hadapan kami itu nggak kepake buat kami itu. Di Islam, Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, ya, dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa penciptaan Nabi Isa semisal penciptaan Adam. Kalau Allah berkata kun, maka dia jadi. Kun ini adalah kalimat, kata. Nah, kalau Allah berkata kun, Nabi Isa jadi, namanya juga Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi kalau Isa dikatakan kalimatullah, dia diciptakan dengan Allah berkata. Kemudian sama seperti Adam. Kemudian dia itu dibawa bersama Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril. Roh Kudus dalam Al-Qur'an merujuk kepada malaikat Jibril dan juga Al-Qur'an. Andai pun ruhnya Nabi Isa dikatakan kudus, ya memang kan dia belum berdosa. Saya juga sebelum dimasukkan ke dalam rahim ibu saya ditiupkan, roh saya juga kudus. Kan begitu. Nah, lalu apa pertanyaan selanjutnya, saudara? Tunggu dulu, Dek. Kamu udah baca Bibelmu tentang Roh Kudus itu? Saya memang Jangan kau adalah sibuk-sibuk seorang, nanya agama kami, nanti toto kau nggak ngerti agamamu. Biar ku kasih tahu dulu memang agamamu. pas kebetulan saya hamba Tuhan, jadi seseorang penginjil, jadi saya ini Ah, saya tanyakan ini ke penginjil bagus teman-teman. Dua arah kita. Tapi lucunya dalam Bible, konon katanya Yesus dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung Roh Kudus. Konon katanya. Kata siapa? Nggak tahu kita. Siapa pula yang bisa lihat Roh Kudus, ya kan? Tapi lucunya lagi si Matius sama si Lukas menuliskan ternyata Yesus adalah anak kandung dari Yusuf. Faktanya dia sampai silsilahnya kepada Daud. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma pasal ke-1 nomor 3 atau sebaliknya kalau tidak salah, tentang anakku yang secara daging itu adalah keturunan Daud atau sperma Daud. Yang mana yang betul, Dek? Dari Roh Kudus atau dari anak Yusuf ini, Yesus ini? Agak ambigu ketengok. Kontradiksi, Dek. Mana yang betul? kalau ini kita sharing secara adem ya, tidak Secara tidak adem debat, lah, ya. Dek. Ya. Jawab, Dek. Jadi kalau menurut pandangan ini Bible Kristen, itu kan memang dia secara langsung dikandung oleh Roh Kudus. Artinya Yesus itu dia datang ke dunia menjelma sebagai manusia. Istilah meminjam Maria lah, Ruth Maria untuk menjadi manusia, dilahirkan supaya manusia pertama Adam dan Hawa yang sudah dulunya hubungan baik dengan Allah, ketika jatuh dalam dosa, hubungan Adam dengan Allah langsung terputus toh. Nah, oleh sebab itu kedatangan Yesus ke dunia ini supaya menebus itu dosa manusia, supaya manusia Dek, itu bisa panjang kali kembali ceritamu, Dek. mengaku Mau lagi tanya dengan Uni, Dek. Allah seperti itu. Dek, mau tanya, Dek. Siapa yang ngasih tahu kau semua itu, Dek? Dari mana kau tahu itu? Di kitab apa itu, Dek? Tertulis. Kalau yang kau jelaskan kalau itu. kalau saya tahu dari kitab saya, dari Alkitab. Di mana itu tuh? Itu Pasal memang- berapa? Kitab apa? Ayat berapa? Biar Uni baca dulu. Apa jangan-jangan kau salah kutip nanti? Yang mana itu? Yang Baca. cerita kau barusan itu?
Ibu baca di Matius pasal 1 sampai habis. Matius panjang kali Pasal 1 sampai habis. Matius pasal 1 Pasal itu semua. menceritakan tentang Tuhanmu punya silsilah. Justru kau membuktikan sama aku bahwa Matius pasal 1 Yesus anak Daud, Yesus anak kandung Pasal Yusuf. Pasal 1 itu kan sampai silsilah. selesai. Maksudnya pasal 1 Iya, sampai pasal 1 aja terakhir. dulu, nggak usah sampai selesai. Di pasal 1 sudah dikatakan bahwa Yesus itu anak ya kandung Yusuf. Nggak ada di situ anak tirinya, nggak ada di situ anak angkat, anak Yusuf. Jadi dalam Matius pasal 1 ayat 1, dalam Lukas pasal 3 kakak Yani di mute dulu. Kakak kalau di pasar jangan masuk komal dulu ya. Justru dalam dua kitabmu, Yesus itu datang dari sperma Yusuf. Karena yang namanya silsilah, Kata siapa? kata Kata siapa? kitabmu Matius 1 ayat 1, Lukas pasal 3 23. Kalau saya jelas nih bawakan ayatnya. Mana? Ya, bacalah. Mana buktikan ayatnya? Ya baca. Buktikan Oh ayatnya. ya ampun, minta tolong sama Uni, ternyata Baca bacakan dulu. ayatnya. Oke lah, karena Uni baik, Uni bacakan ya. Aku pikir mau kalian baca kitabmu. Malas sekali Halo. kalian baca kitab kalian ya. Rajin kami umat Islam nih baca kitab kalian. Memang lah, saudara. Kalau dari hasil dari hubungan manusia itu saya Belum pikir keliru ya, selesai Ustaz. saya bacakan ayatnya, belum dibantah. Tunggu dulu lah Uni bacakan ayatnya, Dek. Repot saudara. Ya, silsilah Yesus Kristus. Mengerti arti silsilah, Dek? Mengerti arti silsilah? Saya paham. Apa itu? Apa itu maksudnya silsilah? Ya itu memang secara riwayat memang itu dicatat. Memang Yang saya tanya itu silsilah itu apa? Apa maksud silsilah itu? Silsilah itu jalur kekerabatan yang berkaitan dengan darah atau tidak? Tidak ada kaitan dengan darah. Kenapa dikatakan silsilah, Dek? Itu namanya pembodohan silsilah, Dek. Siapa yang ngajarkan kau kalau silsilah itu nggak ada kaitan dengan darah, Dek? Tolong tunjuk satu skolarnya, Dek. Tunjukkan satu ilmuwan yang mengatakan silsilah itu tidak ada kaitannya dengan darah, Dek. Makjang, ini dirusak Enggak, peradaban ini- sama dia ini. Ini pandangan Greg di mute dulu, Dek. Greg noise, Dek. Secara rohani, Dek. Sejak kapan ada silsilah rohani, Dek? Kau pikir roh beranak, Dek? Makjang. Susah kita kalau udah rohani ini. Terguncang jiwaku. Ada pula genealogi secara rohani, guys. Sejak kapan secara rohani disepakati oleh para ilmuwan dari kalangan yang menggunakan bahasa sehari-hari di dunia ini? Kamus mana itu yang memuatnya bahwa ada genealogi rohani? Aduh, Ibu. Nih, Ibu jangan asal ngutip ayat kalau nggak tahu konteksnya. Ada garis Nggak tahu konteksnya. darah atau apa ini kontak kau? Jangankan kontek T aja Ya, kau ini nggak kan- tahu. Jangankan ini kau kan kontek menurut teks pandangan aja aku Kristen. lebih hafal. Aku tutup mata ini ya. Tutup mata aku, nggak usah aku baca kitab kau. Aku baca perikopnya. Sinilah silsilah Yesus. Silsilah Yesus dari Yusuf sampai ke Yakub. Sampai ke siapa nama bapaknya? Eli atau siapa itu? Bisa aku sebutkan dua-duanya itu. Ada yang Eli, ada yang Yakub. Yang mana kau mau? Matius atau Lukas? Kau jangankan kau bicara kontek. Tek aja kau nggak baca. Gimana kau tahu tentang kontek? Cek aja kau nggak tahu, Dek. Nih, teksnya bunyinya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Daud itu anak siapa? Anak Abraham. Emang anak Abraham dengan Daud itu rohanian? Anak Daud, anak Abraham. Artinya ini ada kaitan darahnya. Ada yang melibatkan sperma di situ. Paham? Di sini dikatakan Abraham memperanakkan Ishak. Apa maksudnya? Maksud keluar ludahku kan, muncrat kan? Apa maksud Abraham memperanakkan Ishak? Tunggu dulu. Ibu sudah mendalami Bible secara utuhnya atau belum? Ya ada usah. Nggak perlu aku ngaku-ngaku sama kau ilmuku sampai mana. Ngapain aku harus narsif bilang-bilang aku mendalami, Dek, jangan kau nilai saya. Kau bantah saja argumenku. Saya tanya, silsilah itu, saya tanya, silsilah Yesus Kristus. Ini penginjil loh guys. Kupikir penginjil tadi bisa pikul salib, ternyata nggak sanggup pikul salib. Nggak ada hubungan darah ternyata silsilah itu, guys.
Kalau gitu, kalau gitu nenek moyangnya ayah Saipul bisa jadi nenek moyangku suatu saat. Apa hubungannya Ripa? Rohani. Besok aku ngaku-ngaku juga lah ya. Kalian tahu Pak Prabowo? Iya, presidennya orang ini. Aku ini keturunannya Prabowo. Keturunan apa? Rohani. Semua orang bisa ngaku nanti kayak gitu ya. Bahaya ini. Pinjam-pinjam rahim itu cuma di sinetron nih. Bukannya udah ada sejak di Bible ya. Ditanya, maka inilah yang saya bilang itu, mereka tuh merusak peradaban dengan mengganti istilah yang esensi istilah itu mereka rubah gitu loh. Silsilah atau genealogi itu kaitannya dengan hasil perkawinan. Kecuali misalnya genealogi tanpa darah, harus ada dulu definisinya. Pernah nggak digunakan sama sekolah? Kalau nggak pernah jangan kalian ada-adakan yang nggak ada. Buat dulu kamusnya, Kamus Kristen Indonesia. Aku mau sholat dulu, lanjut yang lain. Mau sholat dulu Bunda Gembala dulu ya. Oke, ini makasih. Lanjut Iqbal sama. Oke, halo Devria. Ya, halo Devria. Bang Rehet. Iya, selamat siang. Cuman mau dengerin Siang. doang kok. Aduh, Islam Kristen bang? Kristen. Oke, silakan bertanya. Ada pengembala kita nih Bang Iqbal. Beliau ini pendeta. Pendekar tauhid. Lebih pendeta daripada pendeta. Betul, beliau pendeta, silakan. Mau nanya apa? Lebih pastor daripada pastor. Silakan Bang Rehet. Silakan. Tanyakan saja masalah kekristenan. Tapi tadi aneh juga ya, ada silsilah rohani itu saya baru tahu. Hah? Seumur umur saya baru tahu itu ada yang namanya silsilah rohani. Apa otak ini nih? Sakit. Apaan kalian ini sadar waras gitu? Ya Retim bertanya aja lah, atau Devrial bertanya, atau saya yang bertanya. Kalau saya yang bertanya kok kejang nanti. Nggak apa-apa, cuma pengen tahu aja. Pengen tahu apa? Ya soal tanya jawab ini. Iya, apa yang Anda ingin tahu? Apa yang mau kamu tahu? Diskusi ini aja, yang lain maksudnya saya cuma mau dengerin aja kok. Kau ini gimana sih? Kau disuruh nanya nggak mau, nanti kau kutanya kau nggak bisa jawab. Kalaupun kau menjawab, tetapi kau mengarang. Jadi aku bingung, mau apa? Yang betul, mau ditanya apa mau bertanya? Nanya aja, nanya. Lagi telepon. Saya bertanya. Ya. Sebentar Mas, masih ada yang ngajak ngobrol. Udah, ayo lanjut. Gimana? Ya, saya yang bertanya atau Anda yang bertanya? Enggak nanya, katanya mantan pendeta. Cuma mau nanya aja gimana bisa terjadi dari pendeta ke Islam gitu aja. Pendeta saya beda sama pendeta Anda. Saya pendeta itu artinya pendekar tauhid. Kalau pendeta Anda apa artinya? Kirain malah. Ya sudah. Jito aja ini. Jito, selamat siang Jito. Iya. Di mute dulu Greg. Berisik. Jito, selamat siang. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau bertanya naik ke atas. Silakan berdialog di atas. Gak apa-apa. Gak usah takut ditanya teman-teman ya. Bertanya aja sepuasnya. Hari ini kalian boleh bertanya sepuas kalian di Komal ini. Nanti kalau saya tanya kau kejang-kejang, kau pasti nggak bisa jawab. Mustahil Oten bisa jawab. Nggak mungkin dia bisa jawab pertanyaan itu. Ya, WMM. Nice. Ya, WMM, selamat siang. WMM, selamat siang. Ya, seperti Ya bang, gimana bang? Ada yang mau ditanyakan? Mau menanggapi diskusi Unirivas dari tadi dengan teman Anda terkait silsilah Yesus ini?
Dia mute. Halo bang. Abang tadi minta naik. Kenapa minta naik? Halo. Mau bertanya. Oh silakan bertanya, silakan. Bertanyalah, Sang Tapi Pendeta. di luar topik yang pembahasan sebelumnya. Karena baru Udah tanya aja. ini tanyanya bebas ya bang. Bebas. Bebas pantas. Jawabnya bebas juga. Kalau mau jawab serius tunggu nih Rifa. Lanjut. Jawab dulu. Tanya aja. Saya mau tanya ini apa forum yang abang-abang gabung ini forum berdialog atau berdebat? Apa bedanya? Bertanya aja lah. Bertanya, masuk ke pembahasan saja. Tetangga Kristenan, seputaran Kristen, nggak apa-apa tanya saya. Jangan kau tanya forum ini sudah ada. Kau ini dari tadi kau menyimak di bawah baru kau tanya lagi. Berdialog apa berdebat? Bedanya apa? Orang berdebat juga berdialog. Abang yang tanya saja. Saya yang bertanya. Ya. Oke, Anda Kristen? Kalilah kau dek. Kristen, Protestan, Katolik, Protestan. Boleh saya bertanya? Boleh. Ini. Nah, siapa Tuhannya Bunda Maria? Jawab. Ngacet. Mana bang? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Jawab. Loh, Allah. bukan Yesus. Ya Yesus juga. Berarti Maria menuhankan anaknya. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Kalau melihat ya, bagaimana coba? Coba silakan. Nah. Lo jawab. Saya tanya kepada Anda, siapa Tuhannya Bunda Maria? Anda bilang Allah. Saya bilang bukan Yesus. Ya Yesus juga. Berarti Maria menuhankan anaknya. Yesus juga. Allah yang Tritunggal. Maria menuhankan. Hah? Tuhannya Maria Allah yang Tritunggal. Allah yang Tritunggal itu yang seperti apa? Termasuk Yesus tidak? Termasuk Yesus. Oh, termasuk Yesus. Pada saat Maria mengandung, di dalam Lukas 1:31, Gabriel memberitakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, pada saat Maria ini mengandung anak laki-laki tersebut yang dinamakan Yesus setelah ia lahir, siapa Tuhannya Maria? Tetap Allah Tritunggal. Tetap berarti Maria menuhankan apa yang ada di dalam isi perutnya. Gimana bang? Macet. Berarti Maria menuhankan apa yang dia kandung, apa yang ada di dalam perutnya, itu yang dia tuhankan. Iya bang. Karena Waduh. Yesus 100% Allah 100%. Oke, yang dikandung Maria ini kan Tuhan, yang lahir Tuhan bukan? Yang lahir kemanusiaannya Yesus. Kemanusiaannya Yesus itu memiliki natur keilahian tidak? Memiliki natur keilahian. Berarti yang lahir ini dua natur, 100% Tuhan, 100% manusia, betul? Betul. Nah, saya tanya Anda, mana yang lebih tua, Maria atau Yesus? Kalau kemanusiaannya Maria lebih tua. Kalau ketuhanannya? Ya kan Maria bukan Tuhan. Jadi mana lebih tua? Ini mau lihat dari sisi mana bang? Kemanusiaannya Maria lebih tua. Anakku adalah Tuhanku. Jawab. Mau lihat dari sisi mana dia tanya Bang Iqbal? Ya terserah secara keseluruhan. Secara keseluruhan kan dua natur ini kan tidak bisa dipisahkan.
Pada saat Yesus menggunakan natur kemanusiaannya, pada saat Yesus menggunakan natur keilahiannya, apakah pada saat itu Maria menyembah Tuhan? Ya. Siapa Tuhan yang disembah oleh Maria? Apakah Maria itu menyembah bayi yang ada di dalam kandungannya? Iya. Siapa yang dilahirkan? 100% manusia, 100% Tuhan. Seorang manusia yang menyandang gelar keilahian, yang menyandang gelar ketuhanan, yang tak terlepaskan, selalu melekat di dalam dirinya. Siapa manusia itu? Yesus. Saya tanya Anda, manusia yang 100% Tuhan, 100% manusia ini, ya, mana lebih tua dia? Maria atau Yesus? Iya, bisa dilihat dari dua sisi katanya Bang. Coba. Sisi orang gila atau sisi orang waras. Silakan. Kalau yang lebih tua Yesus Bang. Yesus. Oke, berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Ya, sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia kan dia adalah. Jawab dulu, berarti Yesus lebih tua daripada Maria. Betul? Betul. Oke, saya tanya Anda, mana lebih tua, Anda sama ibu Anda? Saya konfirmasi dulu Bang, logika. Jawab. Yang mana lebih tua, Anda atau ibu Anda? Jawab. Bang kata ini pemahamannya dangkal sekali. Tidak mau. Temanmu yang jawab. Karena kalian punya pemahaman dangkal, makanya kalian nggak bisa memahami isi Alkitab. Oke, ajarkan saya supaya pemikiran saya tidak dangkal. Bagaimana cara merasionalkan konsep ketuhananmu itu? Silakan. Ya coba Abang juga merasionalkan. Tidak, tadi kau bilang kau suruh saya bertanya, kau harus konsisten. Sekarang saya bertanya, kau jawab pertanyaanku. Aku sudah nggak mau lagi ditanya. Tadi aku minta ditanya, kau tak mau. Sekarang kau jelaskan bagaimana cara saya yang menggunakan standar berpikir manusia biasa ini merasionalkan caramu mengonsep ketuhananmu itu, coba. Ya kalau berbicara tentang konsep ketuhanan tidak boleh hanya pakai logika Bang. Iya, saya mau ngambil dari satu perspektif saja. Dari logika berpikirmu itu bagaimana? Coba jelaskan kepada saya supaya saya paham. Bang, itu namanya pemaksaan pribadi. Sedangkan bukan kalau saya pemaksaan. Ya, oke, saya uji. Tuhanmu maha kuasa tidak? Maha kuasa. Ketika Tuhanmu dikatakan maha kuasa dengan cara berinkarnasi, dengan cara berteofani menjadi manusia, apakah dengan cara Tuhan menjadi manusia itu adalah bentuk kemahakuasaan Tuhan? Iya, sebagai bentuk kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan itu dikatakan maha kuasa, ya, karena dia bisa menjadi manusia, begitu? Dia dikatakan maha kuasa bukan hanya sebatas karena dia bisa menjadi manusia, tetapi alasan kenapa dia menjadi manusia. Oke, kesimpulannya seperti ini saudara. Tuhan itu dikatakan maha kuasa karena dia bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Betul? Iya betul. Tapi harus alasannya Bang. Tuhan bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang Tuhan itu kehendaki. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sebentar, gantian satu-satu. Yang mana mau dengar ini? Sepakat tidak? Sepakat. Oke. Sekarang saya tanya, bisa nggak Tuhan mau jadi ayam? Tidak ada. Tuhan ingin jadi ayam Bang. Loh, jawab. Tuhanmu kan kau bilang maha kuasa. Bentuk kemahakuasaan Tuhan justru gini-gini saudara. Anda mengatakan begini. Bentuk kemahakuasaan Tuhan, ya, bentuk kemahakuasaan Tuhan itu bisa teridentifikasi, bisa kita ketahui dengan cara Tuhan bisa menjadi apapun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kan seperti itu. Iya, Tuhan kehendaki, tidak mungkin Tuhan kehendaki mau jadi ayam, goblok kau. Loh, mana tahu kita. Jangan membatasi Tuhan dong. Katanya jangan membatasi Tuhan. Membatasi Tuhan, tidak ada yang saudara, Tuhan. dengan Anda mengatakan demikian secara tidak langsung Anda membatasi Tuhan ayam. Anda. Nah, sekarang saya tanya Anda, bisa tidak Tuhan Anda jadi ayam? Bang. Jawab, bisa apa tidak? Jawab. Saya tanya dulu, bisa tidak Tuhan Anda jadi ayam? A, bisa. B, tidak. Jawab. Nah ini. Nah ini. Ini Macet.
Kau yang macet Bang Kata. Loh. Kau yang macet. Kau mengatakan, kan kau selalu bilang, kenapa Tuhanmu jadi manusia? Ya karena Tuhan kami maha kuasa. Dengan cara Tuhan berteofani, dengan cara Tuhan berinkarnasi, itu adalah bentuk kemahakuasaan Tuhan. Iya, nah saya tanya Anda, jika Tuhanmu dengan cara menjadi manusia itu dikatakan maha kuasa dan bisa menjadi apapun karena kemahakuasaannya dia, bisa tidak Tuhanmu itu jadi ayam? Jawab jujur. Bang, saya tanya Bang. Jawab. Gini Bang. Tadi kau bilang. Aku jawab. Iya, Tetapi di Injil kami tidak ada Tuhan menjadi ayam, tapi pikiran kamu itu menjadi ayam. Betul, tidak ada. Tetapi Anda mengimani bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Begini saudara, parameternya begini. Menjadi manusia sesuai dengan Alkitab yang kita imani sebagai orang Kristen. Menurut Anda, ketika Tuhan yang dikatakan maha kuasa, ketika Tuhan yang dikatakan maha perkasa, ketika Tuhan yang dikatakan tidak terbatas, karena dia memiliki natur keilahiannya dan berbagai macam ketetapan yang melekat pada dirinya, bisa tidak Tuhan itu seketika menjadi tidak maha kuasa dengan cara menjadi manusia? Karena manusia tidak maha kuasa. Bisa tidak? Bisa. Berarti Tuhanmu bisa juga jadi ayam. Bisa tidak jadi ayam? Di sini di kitab kami nggak ada manusia jadi ayam. Saudara, itu kan logika Anda. Saya ini cuma mengikuti cara Anda berpikir. Karena Anda mengatakan dengan cara Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan pantas dikatakan maha kuasa. Kalau saya sebagai orang Islam, di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun yang kau pikirkan di dalam tempurung kepalamu itu. Tidak boleh kita menerka-nerka tentang Tuhan, tidak boleh. Tidak boleh kami orang Islam. Nah, Anda mengatakan, nah, kalau Anda sependapat, kenapa Anda sepakat kalau Tuhan Anda jadi manusia? Menurutmu masuk akal tidak? Di dalam tempo waktu yang bersamaan, satu entitas dikatakan Tuhan, tetapi dikatakan bukan Tuhan. Masuk akal tidak? Ini karena pikiranmu itu nggak ada. Oke, saya uji kalau Anda mengatakan saya ini tidak punya pikiran. Yesus punya dua natur tidak? Begini saudara, kita uji omonganmu. Yesus punya dua natur tidak? Gini, macet. Tak berani kau kutanya. 2 lawan 1 ini saudara, 2 lawan 1. 2 lawan 1 karena pertanyaanmu terlalu banyak, Bang. Bukan pertanyaan terlalu banyak. Saya itu tidak bertanya banyak sebetulnya. Masih di dalam konteks yang sama. Pertanyaan saya itu tidak out of context, tidak keluar konteks, saudara. Saya masih mengikuti apa yang tertulis dengan apa yang Anda imani, gitu loh. Tadi teman Anda mengatakan kalau Yesus ini 100% Tuhan, 100% manusia. Betul tidak? Iya, tetapi sesuai ajaran, Bang. Oke, menurut Anda, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nggak ada menurut aku. Oke, menurut ajaran Anda, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia bukan Tuhan, tetapi manusia bukan Tuhan. Manusia bisa nggak jadi Tuhan? Oke, sebentar saudara, satu-satu. Bentar. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia bukan Tuhan, manusia ciptaan. Oke, manusia bukan Tuhan. Yesus manusia bukan? Manusia, Bang. Oke, manusia. Kalau Anda mengatakan Yesus itu memiliki dua natur, 100% Tuhan dan 100% manusia, saya ganti kata manusia itu bukan Tuhan. Berarti Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, betul? 100% bukan Tuhan. Iya, secara Alkitab. Iya. Melalui. Iya. Oke. Betul tidak? Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Dalam konteks apa, Bang? Dalam konteks apa, Bang? Dalam konteks kemanusiaannya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus tetap dalam konteks kemanusiaan dia manusia. Manusia bukan Tuhan kan? Iya, dalam konteks kemanusiaan ini, Bang. Ya oke, dalam konteks kemanusiaan. Tetapi di dalam konteks ketuhanannya dia Tuhan, betul? Iya. Oke, berarti Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, betul? Iya. Oke, saya tanya sekarang. Yang mati di kayu salib, itu Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia.
Berarti yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan. Bukan, itu secara manusiawi. Oke. Yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan. Yang mati adalah manusiawinya. Yang mati adalah kemanusiaannya, betul? Iya, manusiawi yang mati di kayu salib secara manusiawi. Bukan Tuhan yang mati, bukan? Bukan. Berarti dosa Anda ditebus sama yang bukan Tuhan, betul? Ini pemahaman yang kamu yang dangkal. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimutatkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.